Kan tadi kita sebutkan, cuman kadang-kadang namanya laki-laki cari ribut-ribut kata-kata menjadi ribut-ribut fisik. Tapi itu kita sesalkan ya antara kelompoknya Sunan Kalijaga dengan kelompoknya Sembiring, Indonesia Sembiring. Itu dari kata-kataan mengenai nama. Tapi kemudian rasanya udah selesai ributnya ya. Emosi sesaat biasa itu ya. Jadi hampir mereka mau hantam, hampir, tapi ternyata tidak. Cuma dorong-dorongan aja. Berarti nggak ada kontak fisik, Bang? Nggak ada kontak fisik tadi, nggak ada. Yang mulai siapa, Bang? Kalau dari kata-kataan? Namanya mulai itu dari awal sebenarnya mereka udah memang ada sentimen ya. Jadi kita belajar tentang ilmu sentimen. Kalau sentimen kita negatif, orang tersinggung. Kalau sentimen kita positif, orang ketawa kan begitu kan. Nah, ini kan persoalannya kan sentimen negatif. Jadi masing-masing memberikan sentimen negatif. Jadi klop dia, jadi panas dia, jadi gennya kebakar. Tapi kebakaran ini pas selesai acara. Begitu. Tapi itu sebentar saja sih, tapi sekarang sih kayaknya udah damai ya. Atau apa kita belum tahu, karena memang belum kelihatan kan. Tapi memang sumber persoalannya adalah kata-kataan mengenai nama itu. Nama apa mungkin nama? Nama pribadi, Julianus Sembiring dipanggilnya Anus, Sunan Kalijaga dipanggilnya Kali. Tapi kan itu biasa karena nama masing-masing kan. Berarti cuman konteks itu kan berubah menjadi distorsi, itu yang kemudian menjadi persoalan. Tapi akhirnya ribut itu. Tapi kayaknya ada pukul-pukulan yang kita nggak tahu juga ya. Tapi kita sebagai pengacara yang baik kita nggak mau ikut-ikut yang begitulah, begitu kan. Soalnya tadi kita sempat terpancing nggak, Bang? Gimana mau terpancing orang kita dibawa sama Fitir Sayuteru, tangan kita digandeng. Tadinya kita udah panas jadi adem lagi. Tapi yang pengaduan main kata atau Anus kali itu siapa yang awal yang mengucapkan? Ya kan si Sunan Kalijaga manggil Julianus kan kadang-kadang maunya kalau Pak Julianus maunya dipanggil Pak Sembiring. Sunan Kalijaga ya panggilnya Pak Anus kan, begitu kan, karena Julianus begitu. Nah dari Pak Sunan Kalijaga saya ini udah panggil aja kalau Sunan Kalijaga Pak Kali, sama aja kan, sama-sama negatif. Tapi kan itu sifatnya kan rotatif, tergantung persepsi masing-masing. Tapi kalau kita sentimennya positif, sebenarnya kita terima-terima aja lah panggilan kita kan. Orang saya dipanggil Dio aja saya mau, dipanggil Lipa saya mau, dipanggil Yuma saya mau, dipanggil Olive mau, kan begitu. Asal jangan dipanggil Jablay aja kita. Bang, balik lagi ke masalah Nikita Mirzani tadi. Kan dari tadi ada di notis kayak penghinaan terhadap persidangan seperti marah-marah, tidak terima dipakaikan rompi. Mungkin dari pandangan Abang sebagai tadi kan karena contempt of person kan undang-undangnya belum ada, yang ada pasal demi pasal dalam KUHP. Sehingga ini rasa-rasanya kemudian itu masih masuk dalam kategori ketertiban. Ketertiban ini di persidangan. Yang menentukan ketertiban di persidangan adalah majelis hakim. Jadi kalau hakim masih menegur ya itu sudah teguran kan. Itu artinya kurang tertib begitu. Cuman artinya ini akan diperhitungkan sebagai kondit nanti dalam tuntutan di mana jaksa akan menuntut ini diperberat. Kenapa? Karena berlaku tidak sopan dalam persidangan dan begitu. Kan di persidangan ada tuntutan ada dua, berlaku sopan dan tidak sopan. Nah, putusan juga begitu. Karena tidak sopan diperberat begitu. Jadi itu salah satu kondit dalam. Berarti kemungkinan juga Nikita Mirzani hukumannya akan diperberat karena tingkah lakunya dia di persidangan. Tergantung tuntutan jaksa. Kalau jaksa menampilkan itu dalam tuntutannya, dalam pertimbangan tuntutannya, ya sudah berarti ini kan berarti dipertimbangkan juga oleh hakim tuntutannya ini karena ada kata tidak sopan atau tidak tertib dalam persidangan. Oke. Dan dia juga melaporkan jaksa ke KPK. Ya, ini kan sama kasusnya seperti Rasman nih, Bang. Betul. Nah, mungkin seperti apa? Untuk KPK tidak ada persoalan sepanjang bukti-buktinya akurat dan otentik. Jangan sampai buktinya tidak akurat, tidak otentik, tapi dilaporkan sehingga menimbulkan suatu persoalan baru buat Nikita. Harapannya sih apa yang dilaporkan sesuai dengan apa yang dikatakan, yaitu adanya penetapan. Tapi kita belum tahu KPK yang menentukan. Tapi bukti rekaman suara itu bisa menjadi alat buat ke KPK nggak sih, Bang? Kan sudah dilaporkan oleh Nikita ke KPK. Tinggal isinya apa kita nggak tahu. Bang, ngomongin bukti juga kan kemarin Nikita Mirzani saat sidang mau selesai dia mengeluarkan bukti flash disk. Apakah dalam persidangan itu runtutan untuk mengeluarkan bukti baru itu harus ada prosedurnya resmi atau seperti apa sih, Bang? Jadi ada tahap-tahapan dalam penyampaian bukti, dan yang menyampaikan bukti sebenarnya adalah pengacaranya. Tapi bukti ini harus relevan dengan materi pokok perkara, dakwanya apa, pembuktinya tentang itu. Yang meringankan tentunya kalau si pengacara kan, kalau
jaksa tentu yang membuktikan bahasanya sudah terjadi dugaan tindak pidana. Dan Reza Gladys akan melaporkan Nikita Mirzani terkait rekaman suara itu, Bang. Ini kan saling melapor nih, satu sidang belum selesai. Tadi melaporkan rekaman itu, belum ada konteksnya. Begitu, yang punya konteks adalah si Nikita Mirzani karena dia punya bukti yang kita nggak tahu isinya apa dan dia melaporkan. Tadinya kan mau disampaikan di persidangan, tidak kamarnya. Nah, ketika disampaikan ke KPK baru sudah kamarnya ke KPK kan, hingga dibuktikan benar apa tidaknya. Oke, Bang, tapi menurut Abang persentase menurut hayalan, misalnya kita berhayal lah gitu, kemungkinan berapa tahun Nikita Mirzani akan mendekam di penjara, Bang? Persentasenya nih. Kan nggak boleh, hukum nggak boleh berandai-andai, tapi boleh lah nih sedikit-sedikit. Kalau kita menghayal ya kita nggak tahu, kita nggak bisa menghayal. Kita kan bukan Nikita Mirzani. Kalau kita hayal Nikita Mirzani paling yang cantik-cantiknya aja. Kalau yang ini kita nggak bisa menghayal itu. Tapi Nikita Mirzani cantik, kita hayalin aja itu. Tapi kemungkinan berapa tahun, Bang? Nah itu kita juga nggak bisa berandai-andai. Tapi kamu akan diperberat karena tingkah lakunya di persidangan. Ya, mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, mungkin. Oke, siap. Thank you, Bang. Makasih ya. Siap.